sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Masih ingat teman-teman, kalau perbuatan dari nafsu jadi wujud perbuatan, maka disebut apa namanya? Perbuatannya disebut apa? Masih ingat gak? Kalau lupa suka nggak ingat tuh. Masih ingat kan? Kan? Oke. Sekarang di ayat itu, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Kata Allah, kalau ada yang pernah terjebak berbuat buruk dalam hidup, kata-katanya keluar kotor, tindakannya nggak bagus, hartanya didapatkan dari jalan yang tidak baik misalnya, terus dia ingin merubah itu, dia merasa saya diprovokasi oleh setan, terjebak oleh nafsu, pengen berubah, pengen menghilangkan itu semua, maka apa yang harus dilakukan? Tsumma yatubuna min qarib. Ini yang indah nih, bab ini yang paling penting, mohon fokus baik-baik, ini yang paling penting dan ini yang paling dahsyat yang bisa kita dapati saat ini. Tsumma yatubuna min qarib. Ini kalimatnya. Enggak perlu dihapus dulu, biarkan dulu saja. Nih, teman-teman begini. Kemudian saat dia sadar itu salah, dia bergegas ingin segera memperbaiki. Kalimat ini menjadi mahal karena ada informasi di dalamnya dan ini rahasia. Mohon dijadikan antara kita saja di hari ini. Perhatikan kalimatnya. Ternyata, maaf, seburuk-buruknya perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu selalu mendapat kesempatan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk apapun perbuatan yang pernah dilakukan, pasti akan ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini terus? Bisa nggak saya berubah? Pernah nggak merasakan itu? Ya, bisa nggak saya tahajud malam? Bisa nggak saya sholat? Sampai kapan saya mau begini? Nah, itu yang mahal. Kadang-kadang datangnya lewat renungan, kadang-kadang datangnya lewat pandangan. Misal Anda pulang dari pekerjaan, kok tiba-tiba Anda lewat ke depan masjid yang banyak orang sedang menunaikan sholat. Tiba-tiba Anda lewat ke pesantren yang anak-anak kecil sudah bawa mushaf, pengen menghafal. Senang melihat kan? Pertanyaan saya, kok bisa Anda lewat situ, padahal bisa melalui jalan yang lain? Itu kalau bukan sayang Allah, nggak mungkin diberikan demikian. Kadang-kadang lewat pendengaran. Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Pendengaran misal, ta'lim di masjid, Masjid Raya Pondok Indah, atau misalnya MRBJ di sini. Suara keluar, Anda lewat situ. Begitu Anda lewat, terdengar kalimat, bertobatlah kepada Allah sebelum kita semua wafat. Padahal kalimat itu ditujukan pada jamaah yang di dalam, tapi suaranya keluar, Anda yang dengar. Kok bisa Anda dengar itu? Gitu? Kadang-kadang pendengaran dan penglihatan. Anda pengen lihat YouTube, ngecek yang lain, tapi yang keluar pengajian. Yang paling dahsyat jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau Anda mengalami momentum seperti itu, kata Quran, cepat ambil. Karena Allah sedang memberikan kasihnya secara langsung tanpa campur tangan siapapun. Biasanya, kalau dalam kondisi seperti itu disambut oleh seorang hamba, maka muncullah rahmat Allah pada saat itu yang akan langsung merubah hamba itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang menjadi kekasih Allah. Kekasih itu maksudnya sangat dekat dengan Allah sampai doa pun baru minta dan jawab. Siapa di antara mereka aulia Allah itu? Rata-rata ada di antara mereka yang tadinya pelaku maksiat. Terus merasakan nikmatnya taubat, meningkat ibadahnya dan sekatnya seakan-akan menjadi jauh, terpisah, lepas dari dirinya, nyambung ke Allah begitu cepatnya. Doanya cepat terjawab, zikirnya terasa dengan nikmat. Itulah aulia Allah. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah, kalau satu kali berbuat salah, terfikir, kemudian ada kilatan di hati kita, di pikiran kita, atau mendengar atau melihat sesuatu, mengarahkan kita untuk bertobat, cepat ambil itu. Cepat ambil. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setelah itu, sesali perbuatan yang pernah dikerjakan, minta ampun pada Allah. Kalau terkait dengan manusia, minta maaf. Datangi. Dan jangan merasa sungkan. Jangan merasa sungkan. Kenapa berani berbuat salah tapi tidak berani meminta maaf? Datangi, minta maaf. Apapun yang ia lakukan, kata-kata dan sebagainya, tidak akan pernah mengambil hak Anda. Tidak akan mengambil kesempatan Anda, waktu Anda, tapi membebaskan semua sekat yang ada dalam jiwa kita. Tapi kalau orang lain yang salah, maafkan dulu. Memaafkan orang itu akan menghilangkan sekat dalam diri kita, sehingga tidak pernah memikirkan dia lagi. Tapi tidak menyelesaikan persoalan dia dengan Allah. Jadi tetap dia dihisab oleh Allah sebelum dia minta maaf pada kita. Tidak ada ruginya. Paham ya? Karena itu, kalau ada kilatan di pikiran kita, mengajak untuk bertobat, cepat respon, sesali perbuatan itu, berjanji tidak mengulangi, dan mengganti dengan perbuatan baik. Apa tandanya taubatnya diterima? Tandanya, semua perbuatan yang jelek yang pernah keluar dari lisan, dari mata, dari telinga sampai ujung kakinya, misal, maka berganti menjadi perbuatan baik. Itu tandanya, hamba itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba maka mengujinya. Kadang-kadang di antara ujian itu, kalau manusia tidak bisa memanagenya, ada yang mengantarkan pada sifat-sifat buruknya. Maka muncullah keterangan yang kedua langsung dari Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ingat ya?
Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.